Perencanaan event adalah upaya pemikiran dan perancangan sebuah acara agar dicapai hasil yang efisien dan teratur. Adapun perencanaan yang baik akan menuntun kepada keberhasilan sebuah event, apalagi jika penyelenggara event digauli oleh orang yang memiliki kreativitas yang tinggi, konseptor umum, mediator, inisiator, dan komunikator yang profesional. Adapun tahapan-tahapan dalam penyelenggaraan event diantaranya yaitu: pertama, riset; kedua, desain; ketiga, planning; keempat, coordinating; dan yang terakhir, evaluation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Fitratul Wardah. Saya akan menjelaskan tentang strategi marketing. Yang pertama, strategi event marketing bisa dikenal sebagai salah satu bentuk strategi pemasaran yang diwujudkan melalui penyelenggaraan sebuah acara. Tujuannya agar audiens datang ke acara yang diselenggarakan baik dengan membeli tiket atau tidak untuk acara yang sifatnya terbuka untuk umum. Fungsi dan tujuannya ialah meningkatkan permintaan terhadap produk atau jasa, membuat produk atau jasa diterima oleh konsumen, memperluas jaringan, dan menarik keuntungan. Contoh strategi event marketing yaitu pameran, event launching, dan konser. Tahapan penerapan strategi event marketing ini yang pertama ialah pre-event, launching, day-to-day marketing, dan yang terakhir last call. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan penentuan lokasi event bisnis. Nah, tahapan penting dalam penentuan keberhasilan sebuah event bisnis adalah memiliki event bisnis yang menarik dan dapat dinikmati oleh semua kalangan. Tanggal pelaksanaan event bisnis sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, teknologi yang diperlukan untuk event bisnis yang akan diselenggarakan, kemudian bagaimana legalitas event bisnis, kemudian risiko apa yang akan mungkin timbul dari event dan bagaimana mengelola risikonya, kemudian menentukan lokasi yang diinginkan untuk event bisnis. Salah satu hal yang penting dalam keberhasilan sebuah acara adalah memiliki lokasi event bisnis. Sudah banyak persiapan yang dilakukan serta tujuannya. Berikut ini adalah tahapan-tahapan penting penentuan lokasi event bisnis yang perlu kita pertimbangkan ketika memulai event bisnis. Kemudian yang pertama itu adalah pertimbangan sasaran audiens, yaitu pesertanya. Memiliki tempat harus mengetahui siapa saja audiensnya atau pesertanya, pengunjung yang kita targetkan dalam event bisnis itu, serta seberapa banyak perkiraan jumlahnya dalam menentukan lokasi dan jenisnya, perlu ruangnya, kemudian fasilitas yang akan kita siapkan kepada audiens. Dengan mengetahui nominal jumlahnya audiens pada event bisnis, kapasitasnya atau daya tempuh sering sekali menjadi faktor yang mengganjal. Dengan demikian perlunya untuk memperkirakan beberapa jumlah pengunjung atau pesertanya. Kemudian yang kedua adalah kapan acara diselenggarakan atau acara eventnya itu kapan. Kapan event bisnis ini sangatlah mempengaruhi keputusan kita soal acara yang akan diadakan, termasuk dalam pemilihan lokasi. Kemudian sebab kita harus tahu waktu yang pas dalam menyelenggarakan event bisnis. Tidak semuanya yang diperkirakan cocok tersedia pada hari dan waktu dengan penampak kegiatan pada hari libur atau hari-hari penting seperti hari nasional. Kemudian yang ketiga adalah pencarian lokasi yang strategis. Nah, dengan menempatkan pada area yang mudah terlihat, maka sudah pasti akan banyak memperoleh perhatian dan memudahkan perkenalan dan promosi event bisnis. Kemudian yang keempat, yang terakhir itu adalah perizinan dan legalitas tempat event bisnis. Bukan cuma kita bahas tentang tempat, kemudian jumlah pesertanya berapa, namun di sini kita juga perlu perizinan dan legalitas. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang memahami cara mencari provider dan mengelola event dengan baik. Nah, pertama kita akan mengetahui bahwasanya arti provider terlebih dahulu. Arti provider adalah perusahaan yang menyediakan layanan kepada pengguna atau user
Jadi arti provider di sini hal yang berhubungan dengan perusahaan yang melayani pembuatan website, mengatur letaknya di dunia cyber, menyediakan akses internet, beserta perawatannya atau maintenance. Fungsi provider adalah juga berguna untuk membantu dari segi promosi websitenya, sehingga website yang Anda buat dapat dikunjungi oleh pengguna internet. Nah, di sini cara membuat event terbaik atau menyusun tema dengan konsep acara. Yang pertama itu menyusun tema dan konsep acara tadi. Apa saja yang menentukan kesuksesan sebuah event atau acara? Salah satunya adalah tema dan konsep. Ketika kamu memilih konsep dan tema menarik, otomatis bisa menular pada elemen lainnya dalam acara tersebut. Untuk menentukan tema dan konsep acara, teman-teman bisa melakukan brainstorming ide bersama tim, lalu dikumpulkan ide teman-teman mereka dan lakukan voting konsep serta tema mana yang akan dipilih. Kemudian kita pembagian tugas yang jelas. Setelah menentukan tema dan konsep, maka selanjutnya teman-teman harus membagi tugas yang jelas atau membentuk panitia acara. Teman-teman bisa membagi panitia dalam beberapa divisi dan pastikan setiap divisi memiliki job atau pekerjaan, job desk yang jelas. Kalau perlu mencatat job desknya tersebut. Kemudian mengadakan pertemuan intens. Pertemuan intens ini sangat penting untuk membuat jadwal pertemuan secara intens di masa persiapan acara. Pertemuan ini bisa semakin mematangkan konsep acara dan mendekatkan anggota tim sehingga tim teman-teman bisa lebih solid. Kemudian komunikasi antara anggota tim pun bisa terjalin lebih baik dengan diadakan pertemuan ini atau pertemuan intens tadi. Setelah diadakan pertemuan intens, teman-teman bisa membuat anggaran langkah membuat daftar apa saja yang dibutuhkan di acara teman-teman tersebut. Ini mulai dari perlengkapan, lalu setelah perlengkapan lalu siapa yang dibeli, yang disewa atau tempatnya, sampai hal-halnya sesuai dengan konsep serta tema acara tadi. Jadi teman-teman bisa menentukan apa yang dibutuhkan di acara nantinya. Setelah itu teman-teman bisa membuat rundown acara dari jauh-jauh hari. Tidak sedikit membuat rundown karena acara bisa sukses itu dengan rundown yang sangat begitu bukan rumit namun simpel tapi elegan. Kemudian membuat timeline. Timeline ini jangan lupa membuat timeline perencanaan suatu acara sangat penting karena bisa mengontrol perencanaan acara tersebut. Misalnya seminggu sebelum hari H atau sudah sampai mana, berapa persenkah dan kurang apa lagi kita untuk mencapai acara kesuksesannya. Kemudian setelah membuat timeline, kita harus punya plan A dan plan B. Nanti ketika kita punya plan A, itu akan berjalan seperti apa. Dan plan B ini seperti apa. Karena kita kalau misalkan menjalankan atau mempunyai plan A1 aja atau plan A, nanti kita tidak tahu kemungkinan besarnya ketika acara kita ada kekurangan. Jadi kita bisa memakai plan B atau rencana B. Kemudian setelah kita mempunyai plan A dan plan B, kita pentingnya kerjasama tim. Konsep acara yang teman-teman miliki memang menarik. Perencanaan pun sudah dilakukan dengan matang, namun semua hal tersebut bisa rusak jika kerjasama tim kita tidak baik. Jadi kita harus sama-sama dan saling menjaga kekompakan kita. Nah, perlu diingatkan untuk teman-teman, sebuah acara sukses tidak hanya tergantung pada hari H berlangsung dengan lancar atau tidak, tetapi kesuksesan acara juga bergantung pada proses perencanaannya dan kerjasama tim menjadi hal yang paling penting. Semoga informasi cara membuat konsep acara menarik baik event organizer ini bisa membantu teman-teman mewujudkan sebuah acara yang menarik dan sukses. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.